Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke ya, sudah lama selama awal bulan puasa kita nggak bikin video. Ya, males guys, lemes soalnya. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang kita mulai lagi. Dan hari ini saya mau share bagaimana caranya kita bikin narasi kembali ya. Intinya kan selalu dan selalu begitu. Kita selalu harus bikin narasi sebelum trade ya kan. Dan di sini saya sudah masuk ke goal di time frame monthly. Dimana kalau kita lihat di monthly ini kita mempunyai external liquidity sebagai buy side liquidity di sini yang sudah diambil sehingga menciptakan demand di sini. Oke, bisa dipahami kenapa ini demand. Demand adalah hasil break support resistance atau external liquidity yang kemudian dia reverse atau rejection atau reverse, bukan reversal ya, pullback sementara dan kemudian di break kembali. Istilahnya kayak gini. Ini saya gambar sedikit. Jadi kita mempunyai external liquidity di sini. Ini adalah buy side liquidity, kemudian di break dengan ujung breaknya di ujung shadow candle ini, dan kemudian dia retrace-nya ini dia sampai ke ujung shadow yang ini. Oke, kemudian lanjut break ini, maka ini terkonfirm sebagai demand. Kenapa? Demand adalah hasil dari break buy side atau sell side liquidity. Oke, bisa dipahami ya. Sementara di bawahnya juga lahir yang namanya breakaway gap. Oke, di sini kita mempunyai breakaway gap. Namun kalau kita perhatikan di perspektif monthly ini, harga kenapa meninggalkan demand dan breakaway gap? Kenapa nggak disentuh? Nah, untuk bisa kita tahu lebih detail, maka kita harus turun ke time frame yang lebih kecil. Oke, kita masuk ke time frame weekly. Nah, begini penampakan di time frame weekly. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi, lihat gerakan yang dari atas dulu. Dari atas di sini kita lihat dia ngambil liquidity di sini. Mana yang ngambil adalah shadow candle merah panjang ini. Dari liquidity ini adalah external liquidity. Dari pengambilan external liquidity maka logiknya dia akan membawa harga masuk ke internal liquidity. Di mana internal liquidity-nya? Ya, kita mempunyai fair value gap di sini. Ini adalah internal liquidity. Oke, bisa dipahami. Artinya secara logik untuk time frame weekly dari eksternal ke internal ini sudah clear. Oke, ini dari sini ini sebagai external liquidity yang harusnya mendorong harga masuk ke internal ini sudah clear. Kenapa? Karena sudah nyentuh masuk ke internal. Nah, sekarang dari internal ini maka tugasnya kemana? Ya ke eksternal lagi. Ke sini kan, ini targetnya. Jadi secara perspektif weekly maka bias kita adalah naik. Oke, karena biasnya naik maka tentu untuk perspektif weekly ini kita akan mencari peluang buy. Oke, apakah kita bisa langsung buy? Kalau kita mengandalkan weekly seperti ini, mungkin kita akan bisa aja akan keseret terlalu dalam. Maka kita harus turunkan time frame, kita mencari logiknya di daily. Oke, di daily kita buka dulu. Nah, semacam ini di daily yang bisa kita lihat. Oke, kita langsung pantau candle terakhir. Dari mana candle terakhir? Candle terakhir dia datang dari sini. Ini adalah premium zone atau ya sama aja ini external liquidity. Dari sini dia harusnya kemana? Harusnya ini kalau kita ngomongin ini dari liquidity bisa langsung ke internal atau ke imbalance. Mana imbalance-nya? Imbalance-nya kan ada di sini. Kita punya inversion di sini. Cuman inversion ini sebenarnya sudah nggak fresh. Oke, bisa jadi karena ini sudah diambil. Mana yang ngambil inversion ini? Nah, ini shadow ini. Ini sudah menyentuh dan ngambil inversion ini. Bisa jadi dia nggak akan sampai ke situ. Maka logiknya bagaimana? Logiknya kemungkinan besar seperti ini. Dari liquidity sini, eksternal sini ke eksternal sini. Jadi dari liquidity ke liquidity sini. Kemungkinan
Jadi kita mempunyai ekspektasi di daily ini dia akan turun mengambil inilah minimal apa namanya liquidity di bawah ini. Oke. Jadi untuk sementara perspektif di daily kita bisa asumsikan dia akan turun dulu ke sini baru kemudian naik ngikuti perintah di weekly tadi. Apakah mulu seperti itu? Ya, pengen lebih detailnya kita turunkan time frame ke H4. Oke. Sekarang di H4 apa yang bisa kita lihat? Nah, kalau kita lihat di H4 ya, nih di H4 kita lihat ya ini kan terakhir dia turun ini ya, kenceng ini. Dari mana? Ya sama, dari external liquidity. Kemana? Ya setidaknya ngambil liquidity di sini, dari liquidity sini ke sini ya kan. Berarti ini harusnya juga masih turun atau sama seperti yang di daily ini tadi. Kalau kita lihat di sini juga trendline liquidity. Jadi bisa jadi untuk di H4 ini dia akan gini dulu baru kemudian naik juga. Berarti untuk perspektif di H4 sama di daily ini kurang lebih sama, turun dulu baru naik. Oke, kita lihat di H1. Yang di H1. Nah, kalau yang di H1 itu begini. Di H1 kalau kita lihat harga terakhir di sini dari mana? Dari sini. Di sini ini ngapain? Ambil liquidity di sini. Dari eksternal ini menuju internal. Berarti ini sebenarnya tugasnya sudah clear. Oke, secara apa namanya? H1 ini naiknya ini sudah clear. Cuman apakah dia akan turun atau malah dia akan break ke atas atau dia akan turun seperti maunya H4 dan daily. Nah, tentu kita butuh konfirmasi di sini dan konfirmasi ya di sini kita akan cari konfirmasi. Apakah terkonfirmasi untuk turun atau belum? Kalau nggak ada jangan nge-sell dulu. Kita lihat di M15 perintahnya seperti apa. Nah, di M15 untuk sementara ada dua liquidity yang diambil ini terus di sini. Nah, kita membutuhkan apa? Kita butuh fair value gap sell, ya kan? Karena kalau menunggu change of character atau market structure shift, mana yang harus di break? Kan di sini. Berarti masih jauh kan? Berarti kalau kita pengen konfirmasi ini sempurna, ya, kalau pengen konfirmasi ini sempurna, maka di sini harus turun ngebreak ini. Di sini ada fair value gap, kita ambil, tunggu dia balik naik ke atas, baru kita akan nge-sell. Ini secara perspektif M15. Artinya apa? Untuk M15 ini konfirmasinya masih belum komplit. Bisa kita anggap kita mempunyai CSD di sini, bisa. Nah, kalau mau scalping, sell berarti ya ini masuk ke sini lagi, ngambil sell, mungkin nggak jauh, ya target maksimal di sini. Begitu untuk perspektif M15. Oke. Nah, kita masuk ke M5 sekarang. Di M5. Oke, di M5 ini secara konfirmasi ini sudah komplit. Maka di manakah letak kita harusnya entry? Komplitnya bagaimana? Di sini sudah ada pengambilan liquidity, terus di sini sudah break, ya kan? Dan kita mempunyai CSD di mana? Di sini kita punya CSD, berarti di zona ini. Nah, ini di zona ini berarti asumsi kita adalah dia masuk ke sini, kemudian mungkin akan turun lagi, gitu. Oke, kurang lebih begitu top down analisis atau apa namanya narasi yang saya buat. Nah, kalau seperti ini maka SL-nya kan deket ya, di atasnya sini, jadi nggak jauh-jauh. Jadi gini, SL-nya di sini. Oke, seperti itu pandangan saya untuk goal minggu ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.